pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Pei yang akan melakukan pemeriksaan tiroid, yaitu kelenjar yang ada di leher Bapak. Dan saya akan membutuhkan untuk meraba bagian leher Bapak dan juga Bapak perlu mengikuti instruksi dari saya, misal seperti menelan atau bagaimana. Apakah Bapak bersedia untuk saya periksa? Baik, karena Bapak bersedia untuk saya periksa, saya akan cuci tangan 6 langkah dan menggunakan sarung tangan. Kemudian Bapak boleh untuk duduk tegak ya Pak, dengan posisi yang rileks. Kepalanya boleh agak tunduk sedikit ya Pak, supaya lehernya itu tidak tegang ototnya. Baik Pak, sekarang saya akan mulai untuk melakukan pemeriksaannya ya Pak. Saya akan melakukan instruksi, yaitu mengamati leher Bapak saat istirahat untuk melihat apakah ada tanda-tanda kritis yang mengarah ke kelainan. Baik, tidak ada. Kemudian saya akan memeriksa apakah adanya kebotakan alis, warna kulit yang tidak merata, periorbital edema pada wajah. Kemudian saya juga akan mengamati wajah pasien apakah ada lid blood traction, inflamasi ataupun exophthalmos. Baik, kemudian saya untuk mencari lid light, saya akan menguji dengan jari saya berikan gerakan dari atas ke bawah turun untuk mendeteksi apakah lid track. Pak boleh dilihat ya Pak tangan saya. Oh ya, baik, tidak ditemukan lid track. Kemudian saya akan mengamati leher pasien apakah ada pembesaran tiroid, ada bekas operasi, vena yang menonjol ataupun eritema. Saya akan melakukan dari depan dan juga samping dari pasien. Setelah itu saya akan minta pasien untuk menelannya. Pak boleh menelan dikit-dikit untuk melihat apakah benjolan tersebut naik turun, bergerak, terangkat. Baik, terangkat. Kemudian saya akan minta untuk bapaknya menjulurkan lidah. Pak boleh menjulurkan lidah ya Pak. Dan saya akan melihat apakah leher tersebut juga benjolan pada leher itu ikut terangkat. Kemudian saya akan pindah menuju ke belakang dari pasien. Kemudian saya akan minta Pak boleh lehernya agak mundur dikit Pak. Saya akan memastikan leher pasien itu fleksi. Kemudian saya akan mempalpasi kedua lobus tiroid dan juga ismusnya dengan kedua tangan saya. Kemudian saya akan melakukan palpasi dengan lobus satu persatu untuk melihat menilai per lobusnya dengan salah satu tangan saya yang lainnya meretraksi otot sternocleidomastoid supaya lebih gampang. Kemudian saya akan membacakan hasil pemeriksaannya yang saya temukan, yaitu kelenjar tiroidnya ukurannya tidak ada pembesaran, kemudian simetris, kemudian adanya batas yang jelas, ada batas bawahnya, kemudian bentuknya uniform, kemudian konsistensinya lunak dan tidak ada nyeri tekan serta mobil maupun tidak adanya teriak juga. Apakah Bapak boleh memberikan gerakan menelan lagi selagi saya merawat Bapak? Oke, Bapak, terima kasih. Kemudian apakah Bapak boleh menjulurkan lidah kembali sambil saya meraba pergerakan dari tiroid tersebut. Kemudian saya akan mempalpasi pada kelenjar getah bening leher untuk mengetahui apakah adanya limfadenopati. Baik, tidak ada. Kemudian saya akan kembali ke depan pasien lagi untuk mempalpasi kembali, melihat apakah ada deviasi dari trakea. Kemudian saya akan memperkusi bagian incisiura sternalis. Dan jika saya menemukan redup, maka ada kemungkinan adanya retrosternal goiter. Namun saya tidak menemukan adanya suara redup, sehingga tidak. Kemudian saya akan mempalpasi setiap lobusnya untuk mencari fluid. Baik, tidak ditemukan fluid. Kemudian saya akan mengamati bagian tangan pasien. Saya akan melihat apakah ada onycholisis, kemudian adanya palmar erythema, adanya cyanosis. Baik, tidak ditemukan. Kemudian saya akan meraba nadi pasien. Baik,
juga tidak ditemukan abnormalitas seperti takikardia atau bradikardi, semua normal. Kemudian saya akan minta pasien untuk meluruskan tangannya ke depan. Pak, tangannya boleh diluruskan ya Pak. Kemudian saya akan meletakkan coklat di kedua tangan pasien itu dan melihat apakah adanya tremor. Baik, karena tidak ada tremor, normal juga. Kemudian saya akan melakukan refleks bicep. Pak, boleh tangannya refleks ya Pak. Saya akan melakukan pemeriksaan refleks ya Pak. Saya akan mengetuk palu ini di otot tangan Bapak. Oke, baik, refleksnya tidak berlebihan dan juga tidak menurun. Selanjutnya saya akan mengamati tungkai pasien, apakah adanya parietal neopsedema atau nodul. Pak, boleh berdiri ya Pak, dengan tangan disilangkan untuk saya melihat apakah ada proximal myopathy. Baik, kemudian saya akan melakukan pengecekan tendon Achilles. Apakah Bapak boleh duduk kembali, kemudian kakinya disilangkan. Baik, saya akan melakukan sama ya Pak, saya akan ketuk lagi ya Pak. Oke, tidak ada hiperrefleks atau penambahan refleksnya itu dan tidak ada delay juga. Sehingga saya sudah selesai dengan pemeriksaannya. Saya akan membongkar tangan saya, kemudian ini tangan 6 langkah. Kemudian saya akan menjelaskan kepada pasien hasil temuan saya dan juga menulisnya